Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggir Satrio EZ dari kelas 3B Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menganalisis mengenai sistem pertukaran valuta asing menggunakan layanan Forex. Nah, seperti yang kita tahu, Forex merupakan sebuah pasar mata uang asing di mana kita bebas memperdagangkannya. Mata uang yang diperdagangkan dalam Forex memiliki pasangan, contohnya Euro dan USD dan sebaliknya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih Forex bisa sangat populer saat ini? Bahkan sampai digunakan untuk melakukan perdagangan internasional. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah Forex dari masa ke masa. Di zaman 600 sebelum Masehi, manusia menggunakan sistem barter untuk melakukan transaksi jual-beli. Sistem barter sendiri konsepnya seperti apabila Ani memiliki seekor kambing dan Budi memiliki seikat singkong. Ani menginginkan singkong sedangkan Budi menginginkan untuk makan daging kambing. Mereka berdua dapat saling bertukar barang yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan kata lain, barter adalah proses tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain untuk mencapai win-win solution. Selain itu, di zaman itu manusia belum mengenal istilah untung maupun rugi. Yang terpenting adalah kedua belah pihak sama-sama merasa terpenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Nah, sistem barter ini berjalan selama beberapa tahun lamanya, hingga beberapa orang merasa bahwa barter ini memiliki beragam sekali kekurangan. Yang pertama adalah barter sendiri tidak memiliki nilai yang jelas pada masing-masing barang. Contohnya, satu ekor kambing tidak setara dengan 1 kilogram beras. Hal itulah yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan maupun kebingungan di masa itu. Selain itu, hambatan lainnya adalah seringkali kita sulit untuk menemukan orang yang satu kebutuhan dengan kita. Sebagai contoh, Ani menginginkan untuk makan singkong. Maka dia harus mencari orang yang ingin ditukarkan singkong dengan barang yang ia miliki. Apabila ia tidak menemukannya, maka otomatis dia harus mencari lebih jauh, yang mana itu sama saja memakan waktu dan jarak tempuh yang sangat lama. Lalu, hambatan terakhirnya adalah ketidakefisienan ukuran barang. Seperti yang diketahui, barter hanya berpaku pada pertukaran dua buah barang milik seorang individu dengan individu lainnya. Barang-barang yang ditukarkan tidak memikirkan ukuran, berat, dan lainnya. Hanya dengan syarat apabila kedua belah pihak merasa terpuaskan, maka itu dinamakan barter. Nah, karena hal itu akan ada momen di mana seseorang pasti menukarkan barang dengan ukuran yang besar. Apabila barang yang ingin ditukarkan besar dan jarak penukarannya sangat jauh dari tempatnya ia tinggal, otomatis ia harus dengan repot membawa barang besar tersebut ke tempat barter itu akan terjadi. Nah, oleh karena itu, barter ini dinilai sangat tidak efisien pada masa itu, sehingga beberapa tahun kemudian barter ini pun bertransformasi. Nah, hingga akhirnya pada tahun 650 sebelum Masehi. Nah, jadi waktu itu bangsa Lydia yang mana sekarang itu bertepatan di wilayah Turki, salah satu rajanya menemukan sebuah cara gimana kalau kita menciptakan sebuah alat transaksi yang bisa digunakan seefisien mungkin dibandingkan metode sebelumnya, yakni barter. Hal itu bermula dari sang raja ini melihat bahwa di pasar sekitarnya itu seringkali terjadi percekcokan atau terjadi perselisihan antara pedagang dan juga pembeli karena ketidaksesuaian barang yang ditukarkan, sehingga menimbulkan sebuah ide dari sang raja untuk menciptakan alat transaksi baru yang lebih mudah dan lebih efisien. Nah, koin emas sendiri ini bisa dikatakan cukup efisien dan pada akhirnya ide ini diterima oleh banyak orang. Hal itu dikarenakan uang logam koin yang ukurannya kecil ditambah lagi nilai dan satuannya itu sudah ditetapkan, sehingga orang-orang makin mudah untuk bertransaksi dengan uang koin itu. Contohnya, misalkan satu koin dihargai setara dengan 1 ekor ayam atau 1 liter beras, dan harga ini tuh universal di seluruh dunia. Nah, uang koin pun jadi alat transaksi yang
waktu itu digunakan dari masa ke masa, hingga pada akhirnya pada suatu saat muncullah sebuah hambatan baru dari penggunaan uang koin ini, dimana uang koin ini kan apabila jumlahnya banyak dia akan ribet untuk dibawa, sehingga orang harus mencari cara bagaimana cara untuk menyimpan uang koin itu, hingga akhirnya pada tahun 1800-an dibukalah bank-bank yang bersedia atau menawarkan jasa untuk menyimpan uang koin itu. Nah, tata cara penyimpanan ini tuh cukup mudah. Jadi, jika kita ingin menyimpan uang di dalam bank tersebut akan mengirimkan kita sebuah lembaran kertas sebagai bukti kwitansi kita menyimpan uang itu. Nantinya selembaran kertas atau kwitansi itu bisa digunakan atau diajukan apabila kita ingin mengambil uang koin. Nah, dari sini itu banyak sekali orang yang malah memperjualbelikan kwitansi kertas tersebut ke orang lain. Dengan contoh misalkan Ani menyimpan sebuah 500 koin emas di bank, lalu Ani mendapatkan kwitansinya, lalu Ani menjual pada Budi dan Budi pun menerimanya. Nanti otomatis kwitansi itu tuh jadi sah milik Budi, jadi uang yang disimpan di dalam bank itu otomatis menjadi milik Budi. Nah, tren dari penyimpanan uang ini pun jadi semakin populer hingga akhirnya bikin bank ini tuh akhirnya mengeluarkan banyak kwitansi untuk menambah keuntungan. Nah, tren yang akhirnya berubah dari uang koin menjadi sebuah lembaran kertas kwitansi akhirnya dipakailah oleh Inggris sebuah ide baru, di mana satu uang kertas yang populer ini itu dihargai sekitar 7.364 gram emas, tapi itu hanya dari perspektif Inggris saja, sehingga pada akhirnya banyak negara-negara lain pun menerapkan hal itu hingga memunculkan sebuah uang kertas tapi dengan nama dan juga lambang dari wilayah kekuasaan mereka sendiri. Contohnya Inggris akhirnya menggunakan nama pound sterling untuk lembaran kertas milik wilayahnya. Begitupun Amerika, Prancis yang mengeluarkan juga uang kertas versi mereka sendiri dengan satuan yang juga berbeda. Nah, mulai sini terjadi dong perubahan transaksinya, mulai yang dari tadi koin emas sekarang jadi uang kertas. Padahal itu tuh cuman hanya sekedar kwitansi penyimpanan emas, tapi jadi dijadiin alat tukar dari satu tangan ke tangan lain. Nah, hal itu sebenarnya didukung banyak orang karena menilai kalau emas kita nih aman di bank dan kita hanya perlu menukar-nukar kwitansi itu aja kalau misalkan ingin membeli sesuatu gitu. Nah, sampai akhirnya hal ini pun berubah pada saat Perang Dunia terjadi, di mana saat itu semua negara berbondong-bondong untuk mengambil simpanan emas di bank masing-masing. Dan pasokan emas itu ternyata nggak cukup gitu kan, karena waktu itu benar-benar situasinya itu tidak diprediksi gitu. Setiap negara harus mengeluarkan banyak biaya untuk biaya senjata, pasukan dan lain-lain. Tapi sayangnya emas yang disimpan ini tuh pasokannya tidak cukup untuk semua negara yang memegang kwitansi masing-masing. Nah, kondisi ini tuh ibaratkan kayak inflasinya versi dulu, dimana kalau versi dulu kayak orang mau ngambil pasokan emas yang disimpan, tapi ternyata pasokan emas itu tuh nggak cukup untuk semua orang yang pengen ngambil, sehingga terjadi yang namanya inflasi besar-besaran di setiap negara. Nah, setelah insiden besar-besaran itu terjadi, akhirnya dilakukanlah sebuah pertemuan 44 negara sekutu yang mana dipimpin oleh dua perwakilan dari negara besar, yakni Inggris dan juga Amerika. Nah, dari pertemuan dan juga rapat antar negara tersebut, akhirnya menghasilkanlah sebuah gagasan baru, di mana gagasan ini mengikat seluruh transaksi internasional dengan mata uang negara Amerika Serikat, yakni dolar. Lalu dolar ini nantinya itu akan diikat ke dalam sebuah nilai emas. Nah, jadi yang sebelumnya transaksi itu hanya menggunakan sebuah kwitansi dari bank, yang mana itu sebagai penanda kalau di dalam kwitansi itu ada simpanan emas. Nah, sekarang tuh jadi berevolusi ke mata uang khusus Amerika sendiri, yakni dolar. Jadi nantinya
dolar ini tuh bisa ditukarkan dengan uang yang tersimpan di Amerika Serikat. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa sih harus Amerika Serikat? Karena pada saat itu Amerika Serikat punya cadangan emas terbesar dari seluruh dunia. Seluruh dunia ini nggak punya emas yang setara dengan Amerika, sehingga Amerika lah yang memegang peranan penting dalam sistem transaksi nasional. Contoh simpelnya kayak gini deh, misalkan saya ini dari Inggris ya, saya menggunakan mata uang pound sterling. Nah, 1 pound sterling pada masa itu dihargai atau dijanjiin Amerika itu setara 4 dolar. Dan lalu kalau misalkan saya mau convert dari dolar itu ke simpanan emas, itu saya harus memerlukan 53 dolar kalau mau mengconvert dari dolar ke emas. Tapi lagi dan lagi usulan ini tuh akhirnya hanya bisa berakhir seperti yang sebelum-sebelumnya, karena pada akhirnya pasokan emas di Amerika itu semakin menipis, sementara permintaan emas itu semakin banyak dari berbagai negara. Nah, mungkin akhirnya jadi pertanyaan ya, kenapa sih Amerika yang tadinya itu punya pasokan emas terbesar dari bahkan gak ada yang bisa ngalahin, tiba-tiba tuh nggak bisa memenuhi semua kebutuhan dari negara-negara lain yang pengen convert dari dolar ke emas. Nah, jawabannya simple. Amerika ini sering banget ikut campur urusan negara lain. Contohnya waktu itu dia malah ngirim besar-besaran pasukan senjata dan juga biaya untuk perang Vietnam. Tambah lagi dia waktu itu malah rajin-rajinnya nyetak uang dan belanja besar-besaran untuk negaranya sendiri. Jadinya pasokan emas yang harusnya itu bisa tercukupi itu malah lama-kelamaan habis. Dan akhirnya pada tahun 1971 peredaran dolar yang diibaratkan dengan metode sebelumnya itu pun akhirnya berhenti. Nah, setelah perubahan sistem transaksi tadi, akhirnya dimulailah sistem transaksi baru di mana disebut nilai tukar mengambang. Nah, konsep nilai mata uang mengambang tuh gimana? Nah, jadi nilai mata uang mengambang ini tuh tadi kan kita semua berpatok ke dolar dan mata uang tertentu ya. Nah, kalau ini enggak, itu semua ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran dari masing-masing negaranya sendiri. Nah, meskipun gitu, dolar tetap jadi acuan utama pada transaksi masa kini. Kalau dulu mata uang negara lain itu dikaitkan langsung ke dolar. Nah, dolar ini bisa ditukar ke emas. Sedangkan sekarang, kurs bebas berubah, tapi perdagangan internasional, utang, dan cadangan devisa masih banyak dihitung pakai dolar. Selain itu, IMF tetap berperan juga. Kalau dahulu IMF mengawasi kestabilan kurs tetap, sedangkan sekarang IMF mengawasi kurs mengambang, memberi saran, dan tetap memberi pinjaman kalau krisis. Pada akhirnya dolar tetap menjadi acuan utama, baik dulu maupun sekarang, hanya saja kemasifannya berbeda. Jika dahulu dolar menjadi pemeran utama, sekarang dolar hanya menjadi pemain sampingan. Sistem transaksi ini sendiri itu dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat itu sendiri pada masa itu, yakni Presiden Nixon. Presiden Nixon saat itu berkata, mulai sekarang dolar tidak lagi ditukar dengan emas, biarkan pasar yang menentukan nilai tukar. Nah, dampaknya tuh apa sih dari kejadian ini? Ya, dampaknya itu harga kurs lebih fluktuatif dan juga perdagangan jauh lebih efisien. Hingga pada akhirnya jadi cikal bakal lahirnya forex di dunia ini yang akhirnya populer hingga sekarang. Oke, selanjutnya saya akan melakukan analisis pada sistem valuta asing dengan meninjau salah satu layanan forex. Jadi layanan forex yang akan saya gunakan ini bernama Finex. Oke, kita akan langsung mulai saja. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Nah, karena saya di sini sudah mendownload aplikasinya, kita bisa langsung masuk saja. Nah, jadi saya akan mendemokan bagaimana cara untuk menganalisis valuta asing pada aplikasi ini. Oke, jadi saya dapat rekomendasi dari teman saya kalau Finex ini merupakan salah satu aplikasi forex yang bisa dimanfaatkan oleh orang awam gitu. Oke, seperti ini. Kita langsung masuk saja. Oke, ini sudah dilisensikan oleh Bapepti. Kita akan langsung masukkan PIN saja ya. Oke, di sini tampilan awalnya ya. Sini ada kolom trading, posisi, dana, dan lainnya. Kita pencet yang
mana ya, ke bagian lainnya. Oke, di sini karena di sini saya sudah mendaftarkan akunnya, jadi nama akun saya sudah tertera di sini tuh. Kita langsung ke kolom trading. Jadi di sini karena aplikasi ini memberikan sampel kepada pengguna awalnya bahwa kita ini akan diberikan sebuah uang, istilahnya bukan uang dalam kategori beneran ya, uang bohongan gitulah istilahnya gitu. Kalau untuk menganalisisnya kita tinggal pencet salah satu yang ada di sini. Ada XAUSD, Euro USD, kita coba yang Euro USD, kita pencet. Nah, oke, di sini ada grafik yang turun banget, itu turunnya tajam banget, dan di sini ada grafik biru ya. Nah, grafik biru ini dinamakan MA. Nah, karena sebelumnya saya sudah coba-coba nih, jadi grafik ini udah ada di sini. Nah, kalau untuk yang sebelumnya belum nyoba kan itu masih kosong ya. Nah, caranya kalian tinggal klik yang bagian garis putus-putus ini, lalu di situ kalian tinggal pilih yang MA, lalu pencet, nanti akan ada pilihan tambahkan satu, lalu terapkan. Oke, karena di sini saya sebelumnya sudah terapkan, jadi saya tidak mencet tombol terapkan, tapi nanti kalau misalkan kalian pencet terapkan, otomatis di grafik itu akan muncul garis biru yang tadi. Nah, ini dia. Oke, setelah saya analisis, jadi di sini karena saya pakai perbandingan Euro dan USD menggunakan moving average periode 9 dan harga saat ini itu di bawah MA9 atau di garis biru yang tadi. Nah, artinya apa sih? Jadi artinya ini tren jangka pendek ini tuh cenderung turun karena harga bergerak di rata-rata 9 periode terakhir, dan ini menunjukkan kalau tekanan jual tuh lebih kuat. Nah, terus kalau trennya turun tuh apa sih dampaknya? Nah, dampaknya itu trader itu akan cenderung menjual euro dan membeli dolar AS untuk mengambil untung dari penurunan harga tersebut. Nah, kalau misalkan untuk dunia nyatanya nih ya, kayak istilahnya pengibaratan dunia nyatanya ya, euro yang melemah terhadap dolar AS itu menyebabkan produk dari Eropa itu jadi lebih murah untuk pembeli di Amerika Serikat, dan dolar menguat, produk dari AS jadi lebih mahal untuk pembeli di Eropa, dan investor cenderung pindah ke aset dolar karena dianggap lebih kuat atau stabil dalam jangka yang pendek. Nah, karena sebelumnya saya belum menjelaskan mengenai fitur-fitur dalam aplikasinya, kali ini saya akan menjelaskannya. Nah, jadi di sini terbagi beberapa opsi, ada trading, posisi, dana, dan lainnya. Saya akan menjelaskan pada tabel posisi. Di tabel posisi ini terbagi 3 hal, yakni terbuka, order, dan tertutup. Nah, untuk terbuka ini itu akan menampilkan posisi atau transaksi yang sedang aktif, termasuk detail seperti pasangan mata uang, harga masuk, volume lot, profil atau loss berjalan, dan margin yang terpakai. Lalu selanjutnya adalah order. Nah, di order ini berisi daftar pending order, yakni limit order, stop order, atau stop limit order. Nah, contohnya itu seperti instrumennya itu Euro USD, tipenya adalah buy limit, harga order 1.980 dan statusnya pending. Lalu yang terakhir di opsi tertutup. Nah, di opsi tertutup ini akan menambahkan riwayat transaksi yang sudah selesai, lengkap dengan hasil profit atau loss. Nah, misalkan instrumennya euro atau USD, lalu lotnya 1000, harga masuk 1.100.000, harga keluar 1.120 dan profit final 200 US dollar. Nah, lalu selanjutnya ada di tab dana. Nah, tab ini tuh berfungsi untuk memantau saldo. Hal ini merupakan sebuah uang demo yang diberikan dari aplikasinya. Jika posisi ditutup dan profit sama dengan 200 US dollar masuk ke saldo, maka tampilannya berubah menjadi saldo balance sama dengan 1.200 US dollar, equity-nya 1.200 US dollar karena tidak ada posisi terbuka, margin sama dengan 0 US dollar karena tidak ada posisi, free margin sama dengan 1.200 dollar. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari penjelasan saya sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.